Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar ya, karya Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas ya, tentang ahamiyatut tauhid wa fadluh, urgensi tauhid dan keutamaan tauhid. Bisa Bapak Ibu buka di halaman 4. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab, ya silakan dibuka di halaman 4 ya. Baik, sudah ketemu Bapak Ibu dan jamaah sekalian? Nah. Baik, mari Bapak Ibu dan jamaah sekalian kita perhatikan ya, di halaman 4 judulnya ahamiyatut tauhidi wa fadluhu, keutamaan tauhid, urgensi dan keutamaan tauhid. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada bab ini ya, penulis kitab yaitu Syekh Abdullah bin ya, Ahmad Al-Khuwail menjelaskan ada beberapa ya, keutamaan tauhid dan sekaligus ini sebagai urgensi dari tauhid ya, pentingnya tauhid. Beliau mengawali pembahasan bab ini dengan menjelaskan bahwa tauhid itu merupakan rukun Islam yang paling agung. Maka yang pertama beliau katakan at-tauhidu a'zamu arkanil Islam. Tauhid itu merupakan rukun Islam yang paling agung. Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Akbaru da'aimihil izam la wala yumkinu lil mar'i ay yadkhula fil islami illa idza syahida bit tauhidi wa aqarra bil ubudiyyati lillahi wa nafaha am siwahu. Jadi tauhid itu merupakan ya, tiang penopang Islam yang paling agung. Tidaklah mungkin seseorang itu ya, masuk ke dalam Islam kecuali dengan dia bersaksi ya, dia bersyahadat dengan tauhid, yaitu mengucapkan kalimah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, jika seseorang belum mengucapkan syahadatut tauhid ini, maka dia belum bisa menjadi seorang muslim. Jadi syarat keislaman seseorang itu adalah ketika dia bersaksi dengan syahadatut tauhid dan tentu juga syahadatur rasul ya, atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia wa aqarra bil ubudiyyati lillah. Dia ya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, mengakui bahwa ibadah itu hanyalah untuk Allah.
wa aqarra bil ubudiyyati lillah. Ibadah itu ditujukan hanya untuk Allah saja, wa nafaha amma siwahu, dan meniadakan ya segala bentuk peribadahan ya kepada selain Allah. Jadi tidak ada satupun ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, hanya ditujukan kepada Allah saja. Nah, itulah tauhid. Nah, ini namanya tauhid uluhiyah ya Bapak Ibu. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Bapak Ibu, sebagaimana kita sudah ketahui ya, dan ini hadis masyhur bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama dibangun di atas kesaksian atau syahadat bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa saumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Nah, ini dia 5 rukun Islam. Dari kelima rukun Islam ini Bapak Ibu, yang pertama-tama disebutkan oleh Nabi adalah tauhid ya, syahadatut tauhid wa syahadatur rasul. Nah, ini menunjukkan bahwa tauhid itu ya pokok yang paling utama. Sehingga Nabi SAW menjelaskan atau mengatakan di dalam hadis sahih ini, syahadat yang pertama kali. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, jadi hadis ini menunjukkan bahwa tauhid itu rukun Islam yang paling agung. Makanya dia disebutkan pertama kali. Nah, ini ahamiyatut tauhid ya, pentingnya tauhid dan urgensi tauhid. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tauhid itu ahammul muhimmat wa awwalul wajibat. Ya. Tauhid itu adalah perkara yang paling penting, ya, perkara yang paling wajib. Yang pertama-tama diwajibkan adalah tauhid. Kata saya Abdullah bin Ahmad Al-Huwail beliau mengatakan, "Fahuwa muqaddamun ala kulli al-a'mal." Tauhid itu harus lebih didahulukan atas setiap amalan. Wasabiqu kullil muhimmat limanzilatihil kubra wa li ahammiyatihil uzma. Dia harus ya, didahulukan. Bapak Ibu dan sekalian, harus dikedepankan dari setiap atau seluruh hal yang penting karena kedudukannya yang besar, karena ya urgensinya yang agung. Jadi tauhid dulu sebelum yang lainnya. Nah, jadi kalau tauhidnya sudah benar, maka yang lain ikut. Tapi kalau tauhidnya nggak benar, bisa jadi semua amalan yang kita lakukan batil ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tauhid kita tidak benar. Makanya tauhid itu ya dia memiliki kedudukan yang sangat besar dan urgensi yang sangat agung. Ahamiyatuhu al-uzma. Mana buktinya? Mana dasarnya bahwa tauhid itu ya perkara yang harus lebih diutamakan? Dasarnya adalah ketika Nabi memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal saat beliau akan mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman. Beliau mengatakan kepada Mu'adz, ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau Mu'adz akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka hendaklah perkara pertama yang engkau seru mereka adalah
syahadah, kesaksian bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu dulu sampaikan kepada orang-orang yang ada di negeri Yaman. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu. Sebelum menjelaskan yang lain, pertama-tama kata Nabi, awwalu ma tad'uhum ilaih ya syahadata alla ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, wasiat Nabi terhadap Mu'ad itu berbunyi, nah, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, berdasarkan hadis ini ya, maka kesimpulan penting yang kita bisa ambil bahwa tauhid itu adalah perkara wajib yang pertama yang harus disampaikan. Nah, dalam bahasa Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail, awwalu al-wajibat. Di sini pentingnya atau urgensinya tauhid. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena tadi sudah kita sampaikan atau kita bahas di awal bahwa orang kalau tidak punya tauhid, rusak tauhidnya, maka seluruh amal ibadah yang dia lakukan akan rusak juga, batil, bahkan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dulu, tauhid dulu yang perlu dikedepankan, baru nanti yang lainnya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, al-ibadah la tuqbalu illa bitauhid. Nah, ibadah itu, nah ini tadi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid. Bahwa syaratu sihatiha, tauhid itu adalah syarat sahnya suatu ibadah. Wa asasu qabuliha, dan ya, pondasi atau dasar diterimanya suatu amalan ibadah kita. Wal ibadatu la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, dan ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Jadi kalau orang beribadah tanpa tauhid, maka apa yang dia lakukan tidak disebut ibadah. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharati, sebagaimana salat tidak disebut salat kecuali ya ada bersamanya ada toharoh, bersuci. Artinya orang Bapak Ibu kalau dia sholat tanpa bersuci, apakah sholatnya diterima atau tidak? Tidak. Pun begitu dengan ibadah, kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala tapi tidak ada tauhid, tidak akan diterima. Berarti kalau tidak ada tauhid, apa berarti namanya? Syirik kan? Lawan kata dari tauhid syirik. Jadi kita waktu ibadah itu tidak hanya kita tujukan kepada Allah, tapi ada ya, bersama dengan ibadah kita adalah apa, misalnya ria, ingin dapat pujian dari orang lain, atau ingin mendapatkan keuntungan duniawi, bukan semata-mata karena Allah, maka ibadah yang seperti itu tidak sah dan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa idza dakhala asyirku fasadati al ibadah, kalau kesyirikan masuk ke dalam amalan ya, amalan yang kita lakukan, maka rusaklah ibadah kita. Sama seperti orang sholat, kalau dia berhadas ya, maka orang sudah wudu gitu ya, mau sholat lalu dia berhadas, dia kencing misalnya, atau dia mohon maaf kentut misalnya, nah maka rusak atau tidak wudunya? Rusak ya, gitu. Dan ibadah tanpa tauhid, Bapak Ibu, kata saya Abdullah bin Ahmad Al-Huwail, wal ibadatu biduni tauhidin tusbihu syirkan yufsidul amala wa yuhbituhu. Ibadah tanpa tauhid, maka dia menjadi syirik, merusak amalan dan membatalkan seluruh amalan. Bahkan lebih ngeri lagi, wa yusayyiru sahibahu minal khalidina finnar.
Ya, ibadah yang dicampuri kesyirikan selain merusak amal, ya, selain menghilangkan pahala amal, juga akan menjadikan orang tersebut, ya, yang melakukan amal tersebut kelak dia akan kekal berada di dalam neraka jika ibadahnya, ya, disertai dengan kesyirikan. Misalnya apa? Nah, misalnya dia nyembelih sapi atau kambing. Az-zabhu itu bagian daripada al-ibadah. Maka, ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku atau sesembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan pemelihara semesta alam. Ada orang nyembelih sapi atau kambing dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul. Nah, misalnya, ada nggak? Dipersembahkan untuk penunggu gunung Merapi. Nah, kepalanya dibawa semua, ada larung gitu ya. Dipersembahkan untuk penunggu gunung Merapi atau penunggu Laut Selatan misalnya. Kalau ada orang melakukan itu, nah, Bapak Ibu, kira-kira perbuatan dia menyembelih itu, ya, syirik atau tidak? Syirik. Maka amal dia akan rusak. Bahkan kalau dia tidak bertaubat dari perbuatan syiriknya itu, akan menyebabkan dia kekal nanti di dalam neraka. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum tegas sekali Allah mengatakan, ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan orang-orang para nabi sebelum engkau, la in asyrokta, jika kamu, ya, syirik menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, nah, maka akan hapuslah, sia-sialah amalmu itu, wala takunanna minal khosirin, dan pastilah, tentulah engkau akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan makna wala takunanna minal khosirin adalah wala takunanna minal halikinal khosirin, ya, dinaka wa akhiratak, kamu pasti termasuk orang-orang yang binasa, orang-orang yang rugi, binasa agamamu, akhiratmu, li'annahu la yuqbalu ma'asyirki amalun salihun, karena tidak akan diterima, ya, beserta kesyirikan amal soleh tidak akan diterima. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, jadi yang ketiga, ya, di antara urgensi tauhid adalah bahwa kalau orang beribadah kepada Allah Ta'ala atau melakukan amal ibadah apapun, kalau tidak ada tauhid maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya tadi surah apa? Surah Ar-Rum ayat 65. Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, ini banyak lagi contoh lainnya Bapak Ibu dan sekalian, ya, misalnya, ya, sholat tapi sholatnya tidak ikhlas untuk Allah, melainkan sholatnya agar dia dipuji oleh orang lain, agar dia dianggap orang baik, lalu kemudian orang mau memilih dia untuk menjadi wakil rakyat misalnya, agar orang mau memilih dia untuk menjadi pemimpin, padahal sehari-hari dia tidak pernah sholat jamaah ke masjid. Nah, ketika punya kepentingan, ya, dia belusukan ke masjid-masjid. Apa tujuannya? Nah, supaya dipilih orang, supaya dianggap orang baik, sehingga dia dapat keuntungan suara misalnya.
dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Maka ibadah seperti ini Bapak Ibu adalah ibadah yang tidak ikhlas ya untuk Allah, melainkan di situ ada kesyirikan. Diterima atau tidak? Tidak. Nah, tidak, sia-sia amalan orang tersebut. Jadi ini. Surah Ar-Rum. Oh. Berarti surah sebelumnya surah apa? Al-Ankabut. Surah sebelumnya sebentar. Surah yang ke-39 itu surah apa? Surah yang ke-39. Oh, Az-Zumar ya, maaf. Ya, kalau ke-40 surah apa? Oh iya, surah Az-Zumar ya. Bukan surah Ar-Rum. Saya ralat Bapak Ibu dan sekalian ya. Surah Az-Zumar ayat 65 ya. Surah yang ke-39 Az-Zumar ya. Ya, baik. Jadi tadi dalilnya Bapak Ibu tentang bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan tauhid, ada dalam surah Az-Zumar ayat ke-65. Yang bunyi ayatnya tadi sudah kami sampaikan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah gimana tadi Bapak Ibu? La in asyrakta la yahbitanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah itu. La in asyrakta la yahbitanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maaf, ini surah Az-Zumar ya. Surah Az-Zumar ayat 65. Ya, syukran Pak Wikan. Nah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tauhid itu ya, sababun lil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Tauhid itu merupakan sebab seseorang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah, petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini berdasarkan firman Allah taala dalam surah Al-An'am ayat 82. Qala Allah taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah ya, bagi mereka itulah keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kata zulmin bizulmin dalam ayat ke-82 surah Al-An'am ini menurut ya penjelasan para ulama termasuk dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wazulmu al-murad bihi huna asyirku. Kata zalim yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Kama bayyana dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, begitu maknanya. Maka bagi mereka itulah ada jaminan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jemaah sekalian tentang pentingnya tauhid. Ya, jadi dia itu menjadi sebab kita mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Ya. Keamanan kapan? Nah, dalam keterangan dari Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, "Ai haula'il ladzina akhlasul ibadata lillah wahdahu la syarikalah." Atau mereka yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya, walam yusriku bihi syai'a. Dan mereka tidak ya, mensekutukan Allah dengan apapun,
humul aminuna yaumal qiyamah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Wal muhtaduna fid dunya wal akhirah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, wasalian. Nah, maka faman ata bit tauhid tamman falahul amnu at-tam wal ihtida'u at-tam. Barang siapa yang datang dengan tauhid yang sempurna, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan yang sempurna dan dia akan juga mendapatkan petunjuk yang sempurna. Dakhalal jannata bila azab. Dia akan masuk surga tanpa diazab. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, oleh karenanya mari kita berusaha ya semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya tauhid kita ini betul-betul sempurna, Bapak Ibu. Kita sempurnakan tauhid kita. Kita jauhi segala bentuk kesyirikan sekecil apapun ya. Kalau kita ingin masuk surga tanpa diazab sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdullah bin Ahmad Al-Huwail hafizahullah taala beliau mengatakan wasirku azlamuz zulmi wat tauhidu a'dalu al-adl. Jadi kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim dan tauhid merupakan keadilan yang paling adil. Jadi kezaliman paling zalim itu adalah kesyirikan dan orang yang berbuat zalim itu pasti akan mendapatkan kegelapan kelak nanti pada hari kiamat. Az-zulmu kata Nabi zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami ya memohon perlindungan kepada Engkau ya Rabb, ya Allah dari berbuat syirik, dari mensekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami sadari, dan kami memohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang tidak kami sadari. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yaitu doa untuk apa? Untuk ya mohon perlindungan dari kesyirikan. Jadi saya kira ini doa yang sering kita ya bahas ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu betul-betul bisa mengamalkan doa ini ya, hafal dan mengamalkannya setiap hari. Supaya kita ini betul-betul bersih, dijaga oleh Allah dari kesyirikan. Lalu yang kelima, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. At-tauhidu sababu dukhulil jannati wan najati minan nar. Tauhid itu merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan selamatnya dia dari siksa api neraka. Itu. Jadi orang yang bertauhid dia dijamin akan masuk surga dan dia dijamin akan dipelihara dari siksa api neraka, alias diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Nah, ini berdasarkan keterangan dari Nabi SAW, Bapak Ibu. Ada dua hadis disebutkan. Nah, yang pertama hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa ana Isa Abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat ya yang Allah sampaikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu,
dan dengan tiupan ruh dari Allah Ta'ala. Wal jannatu haqqun, surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, dan dia juga bersaksi bahwasanya neraka itu benar adanya. Maka adkhalahullahu al jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalan yang dia amalkan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nah, berdasarkan hadis ini, orang yang bersaksi dengan syahadatut tauhid yang pertama kali disebutkan dalam hadis ini, maka dijanjikan oleh Allah bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Tapi tentu sesuai dengan amalan yang dilakukannya. Ya, sesuai dengan amalan masing-masing ya Bapak sekalian. Karena surga itu ada apa? Ada bertingkat-tingkat ya. Ada berapa tingkat Bapak Ibu? Surga itu ada berapa tingkat? Ada 100 tingkat. Nah, ada 100 tingkat. Nah, masing-masing orang akan menempati surga di tingkat sesuai dengan amalan masing-masing. Tapi yang jelas kalau dia bertauhid itu sudah jaminan dia pasti masuk surga. Cuma nanti di tingkat mana itu disesuaikan dengan amalan masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, semakin banyak amalnya tentu semakin tinggi derajatnya. Itu. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini Bapak Ibu dan sekalian ya, dimasukkan oleh Allah ya Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan semoga kita betul-betul bisa memurnikan tauhid kita hanya untuk Allah saja ya. Ya, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Kemudian dalil yang kedua Bapak Ibu dan jamaah sekalian adalah hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, di mana beliau mengatakan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Allah mengharamkan neraka ya. Siapa? Orang yang Allah mengharamkan atas neraka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya bertagi bidzalika wajhallah. Nah, dia berharap dengan ucapan kalimat tauhidnya tersebut untuk mendapatkan keridhaan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Jelas pada hadis ini ada kalimat fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Jadi Allah akan mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu haram ya, haram atasnya masuk ke dalam api neraka. Artinya apa berarti? Tidak mungkin dia masuk neraka jika ucapan kalimat tauhidnya tersebut ya hanya karena dia berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyelamatkan dirinya ya dari dipenggal lehernya. Misalnya orang kafir sama orang mukmin perang, lalu orang kafir itu tertawan agar dia tidak dipenggal lehernya, maka dia mengucapkan la ilaha illallah misalnya. Sebenarnya dalam hatinya dia mengingkari, tapi daripada saya dipenggal leher saya ucapkan la ilaha illallah. Maka ucapan kalimat tauhid hanya sekedar untuk menyelamatkan dirinya itu berfaedah atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya, maksudnya tidak berfaedah, dia diharamkan dari siksa api neraka. Nah, jadi ucapan kalimat tauhid yang menyebabkan dia diharamkan oleh Allah dari siksa api neraka adalah yang betul-betul ya, harapannya ketika dia mengucapkan itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan
kalimat tauhid ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya benar yang keenam ya. Yang terakhir yang keenam. Oh atau yang ketujuh yang terakhir ya. Ini yang sebelum yang terakhir. At-tauhidu najatun min karbid dunya wal akhirah. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, tauhid itu adalah sebab selamatnya seseorang dari kesulitan di dunia atau penderitaan di dunia dan penderitaan di akhirat. Jadi orang yang bertauhid, Bapak Ibu, dia akan selamat dari mengalami penderitaan baik di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Orang yang betul-betul bertauhid, hidupnya Bapak Ibu tidak mungkin menderita, tidak mungkin. Baik di dunia maupun di akhirat. Tidak mungkin menderita. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi kalau ada orang kok merasa menderita hidupnya, berarti tauhidnya perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Ya Rob, kok hidupku menderita sekali ya. Nah, kalau ada orang merasa kok hidupnya menderita sekali, berarti tauhidnya bermasalah. Kalau dia merasa kok hidupku menderita sekali gitu ya. Dalam hidup ini ujian, cobaan ada. Kita akan selalu dicoba oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Apakah kita betul-betul beriman atau tidak? Nah, maka saat kita diuji dengan ujian yang berat, bahkan mungkin super berat, Bapak Ibu. Kalau dia bertauhid, kira-kira dia menderita atau tidak? Tidak. Nah, dia akan bersabar. Dia tidak akan menderita. Karena apa? Dia yakin ujian berat seberat apapun itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pasti ada hikmah di balik itu. Nah, sehingga seberat apapun jadi lapang dadanya, gitu. Karena tidaklah mungkin Allah ya, membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah nggak mungkin menguji seorang hamba kecuali dia pasti sanggup memikul ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Bapak Ibu. Nah nanti, penting tadi ya. Jadi kalau kita kok merasa ya Rob hidupku ini menderita sekali. Nah, padahal tadi tauhid itu najatun min karbid dunya wal akhirah. Itu Allah akan selamatkan. Kalau dia bersabar terus berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan selamatkan dia dari penderitaan di dunia maupun di akhirat, dari kesulitan dunia maupun di akhirat. Ini artinya Bapak Ibu dan sekalian, orang yang betul-betul ya, tauhidnya murni, benar tauhidnya sempurna, dia tidak akan menderita. Walaupun dia mungkin menghadapi ujian yang berat, cobaan yang besar. Nah ini saya kira penting untuk digarisbawahi. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, at-tauhidu mubzi'u a'daihi wa awliyaihi. Tauhid itu tempat berlindungnya ya, bagi musuh-musuh Allah, bahkan bagi kekasih-kekasih Allah. Tauhid. Bahkan musuh Allah pun dengan dia bertauhid, ini kata Ibnu Qayyim ya, Allah akan selamatkan dia dari penderitaan di dunia. Sementara kekasih-kekasih Allah, orang-orang mukmin dengan tauhid, maka Allah akan selamatkan dia dari penderitaan di dunia maupun di akhirat, kesulitan dunia maupun akhirat. Mana dalilnya kalau tauhid itu bisa menyelamatkan musuh-musuh Allah bahkan dari
kesulitan atau penderitaan di dunia. Nah, dasarnya disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki," dan apabila mereka naik kapal, ya, naik kapal air gitu ya. Fil fulki, ya, Bapak sekalian, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa, ya, kepada Allah, ya, mukhlishina lahuddin, ya, memurnikan ketaatan atau agama hanya untuk Allah. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir dulu, Bapak Ibu, ketika mereka menghadapi, ya, situasi genting menakutkan, mereka ingat sama Allah. Mereka berdoa minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul hanya Allah yang mereka harapkan pertolongannya. Nah, maka Allah pun selamatkan mereka. Meskipun mereka ini musuh-musuh Allah. Mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tapi Allah selamatkan. Falamma najjahum ilal barri, dan ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, ya, idahum yusyrikun, mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu padahal waktu ada ombak besar, mereka ada di kapal, ya, di ombang-ambing ombak di tengah lautan, ya, mereka takut, mereka mengalami ketakutan, kengerian luar biasa, lalu mohon kepada Allah untuk diselamatkan. Setelah Allah selamatkan, mereka justru kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa, ya, orang itu kalau dia betul-betul memurnikan tauhid, ya, menyempurnakan tauhidnya, meminta hanya kepada Allah, Allah akan selamatkan dia. Gitu. Walaupun dia adalah orang musyrik atau orang kafir. Tapi di akhirat tentu mereka tidak akan bisa selamat, karena mereka tidak meninggalkan kesyirikannya, kecuali tentu mereka bertaubat, ya, taubatan nasuha, nah, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, tentu berarti dia sudah menjadi orang mukmin dan dia akan selamat juga di akhirat kelak. Nah, wa amma auliyauhu, adapun kekasih-kekasih Allah, yaitu orang-orang beriman, fayunjihim min kurubatid dunya wal akhirah wasyadaidiha aw wasyadaidihima fahadhihi sunnatullahi fi ibadihi. Adapun kekasih-kekasih Allah, orang-orang beriman, Allah akan selamatkan mereka dari penderitaan dunia dan akhirat, dari kesulitan dunia dan akhirat. Inilah dia sunnah Allah terhadap hamba-hambanya. Ya. Fama dafa'at syada'idad dunya bimisli tauhid. Tidak ada yang bisa mencegah kesulitan penderitaan tauhid, penderitaan di dunia seperti halnya tauhid. Jadi tauhid itu bisa mencegah seseorang, ya, mendapatkan kesulitan atau penderitaan di dunia. Dan tidak ada sesuatu yang bisa mencegah, ya, seseorang dari kesulitan atau penderitaan dunia sebagaimana mencegahnya tauhid, ya, sebagaimana daya cegahnya tauhid terhadap hal tersebut. Ini Bapak Ibu dan sekalian, artinya, ya, tauhid itu betul-betul kalau dia sempurna tauhidnya, itu bisa mencegah seseorang dari mengalami kesulitan dan penderitaan di dunia. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya, ya, kana du'aul karbi bitauhid da'watu zinnunil lati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu kurbahu bitauhid. Oleh karenanya Bapak Ibu, doa, ya, ketika dalam kesulitan yang isinya tauhid, sebagaimana doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh
ikan paus. Nah, lalu berdoa di dalam perut ikan paus di dasar lautan, ya, dalam keadaan sangat gelap, dengan doa tauhid, maka Allah pun selamatkan beliau dari penderitaan, dari kesulitan yang dialaminya, sehingga akhirnya diijabah doanya dan dia dimuntahkan oleh ikan paus tersebut ke daratan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu dasarnya Bapak Ibu disebutkan ya di dalam surah apa Bapak Ibu? Ya, orang yang Nabi Yunus ya alaihi salam itu berdoa kepada Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya. Betul sekali. Nah, dalam surah Al-Anbiya ayat berapa Bapak Ibu dan sekalian? Ayat 87. Bagaimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, betul sekali. Nah, ada di situ Bapak Ibu kalimat la ilaha illa anta. Nah, ini kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Sadar beliau. Lalu berdoa dengan doa ini, mensucikan Allah Ta'ala, bertasbih. Akhirnya apa kata Allah? Dalam ayat 88-nya Allah katakan fastajabna lahu, maka kami ijabah untuknya doanya, wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kegelapan, dari penderitaan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pentingnya tauhid. Jadi kalau kita berdoa dengan doa tauhid ini sebagaimana doanya Nabi Yunus alaihi salam, maka seberat apapun penderitaan kita, Allah akan selamatkan kita Bapak Ibu. Maka sering-seringlah berdoa dengan mengawali doa kita seperti doanya Nabi Yunus alaihi salam. Nah, maka disebutkan misalnya di dalam beberapa hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan doa Nabi Yunus ini ya. Nah, misalnya ada hadis ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a bi du'ai Yunus ustujiba lahu. Barang siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus, maka diijabah untuknya doanya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi keutamaan doa Nabi Yunus itu kalau kita baca, maka itu akan menjadi sebab doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi jelas fastajabna lahu. Ya, kami ijabah doanya, wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jangan lupa pada saat kita berdoa, kita mungkin sedang mendapatkan kesulitan, penderitaan, bacalah selalu doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu Bapak Ibu minta ya, ingin dihilangkan apa penderitaan yang kita alami. Kita punya kesulitan, penderitaan hidup, sebutkan setelah kita terlebih dahulu mengucapkan doa ini ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain dari ya Ibnu Abi Waqqas yaqul, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ismullahilladzi idza du'iya bihi ajaba. Nama Allah yang apabila dia diseru
dengan nama ini maka Allah akan mengijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan apabila dia Allah diminta maka Allah akan memberikan. Apa itu? Da'watu Yunusa ibni Matta, yaitu doanya Nabi Yunus bin Matta. Nah, lalu kata Ibnu Abi Waqqas, qultu ya Rasulullah, duhai Rasulullah, hiya li Yunusa khosotan am li jama'atil muslimin. Doa itu khusus untuk Nabi Yunus atau untuk seluruh kaum muslimin ya Rasulullah? Ya, itu pertanyaan sahabat Ibnu Abi Waqqas. Apa jawaban Nabi? Beliau mengatakan, hiya li Yunus bin Matta khosotan walil mu'minina amatan. Doa itu khusus untuk Yunus, tapi juga ya berlaku untuk orang-orang beriman secara umum. Idza da'au biha, ketika mereka berdoa dengan doa tersebut. Lalu Nabi mengutip ayat Al-Quran dari surah Al-Anbiya tadi. Beliau katakan, alam tasma' qaulallahi azza wa jal, tidakkah engkau mendengar firman Allah azza wa jal, fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjayna minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, jadi Yunus berdoa di dalam kegelapan, ya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau ya Rabb, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami ijabah doanya dan kami selamatkan dia. Nah ini Bapak Ibu, ya, selamatkan dia dari kegelapan atau kesulitan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami juga akan selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin menunjukkan bahwa doa tersebut juga berlaku umum untuk seluruh orang beriman. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ya, bacalah ini kalau kita berdoa, ya, punya keinginan atau punya masalah ingin diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baca dulu doa Nabi Yunus ini sebelum kita meminta apa yang kita inginkan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu kata Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail, fala yulqa fil qurabil idhami illa asyirk. Tidaklah seseorang itu, ya, dilemparkan ke dalam kesulitan yang besar kecuali disebabkan karena kesyirikan. Nah, jadi orang itu menghadapi penderitaan itu sebabnya syirik, gitu. Maka dengan syirik itu orang akan sangat menderita hidupnya, Bapak Ibu. Wala yunji minha illa at-tauhid, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari penderitaan besar itu kecuali tauhid. Nah, ini Bapak Ibu. Fa huwa mubzi'ul khaliqati wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyasuha. Nah, maka tauhid itu Bapak Ibu dan sekalian adalah tempat atau, ya, sesuatu yang bisa dijadikan perlindungan oleh seluruh makhluk, ya, oleh seluruh makhluk, menjadi benteng, ya, tempat sandaran dia, ya, dari, ya, terhindar dari kesulitan-kesulitan atau penderitaan, yaitu dengan cara bertauhid, ya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dahsyatnya tauhid, ya. Ini keutamaan tauhid. Jadi sekali lagi, ya, kesyirikan bisa menjerumuskan seseorang kepada penderitaan, sementara tauhid bisa menyelamatkan seseorang dari penderitaan sebesar apapun. Maka tadi kalau kita kok merasa hidup kita susah, menderita dan lain sebagainya, perbaikilah tauhid kita, tauhidnya diperbaiki, ya. Koreksi diri kita, evaluasi, jangan-jangan saya ini banyak berbuat syirik. Ibadah saya jangan-jangan tidak murni untuk Allah, melainkan campur aduk dengan kesyirikan. Nah, lalu setelah itu sadarilah
di mana kesyirikannya, lalu beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah, perbaiki tauhid kita. Nah, maka dengan demikian pasti Allah akan selamatkan. Yaitu Bapak Ibu tadi ya, kembali ke doanya Nabi Yunus alaihi salam. Ya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Yang terakhir Bapak Ibu dan Ibu sekalian, nah, di antara pentingnya tauhid, urgensinya tauhid Bapak Ibu dan Ibu sekalian adalah tauhid itu merupakan hikmah dari penciptaan manusia dan jin, ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-59. Allah taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, dalam tafsir Al-Mukhtasar diterangkan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'ibadati wahdi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtuhum liyaj'alu li syarika, dan tidaklah aku ciptakan mereka agar mereka menjadikan sekutu bagiku, tidak untuk itu, tapi hanya untuk beribadah kepadaku saja. Dalam tafsir Al-Mukhtasar. Sementara dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, wa ba'astu jami'ar rusul, dan tidaklah aku utus seluruh rasul, illa li ghayatin samiyah, kecuali untuk tujuan yang tinggi, yahya, apa itu? Hiya ibadati wahdi dunaman siwaya, yaitu hanya untuk menyembah kepadaku saja, bukan kepada selain aku. Nah, itu di tafsir Al-Muyassar. Sementara di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali liyuwahhiduni. Makna liya'budun itu liyuwahhidun, supaya mereka mentauhidkan aku, mengesakan aku. Nah, itu di tafsir Al-Qurtubi Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi itu yang perlu kita sama-sama pahami ya. Allah ciptakan kita ini tujuannya supaya kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jadi kita ini hidup, menjalani kehidupan ini ya tujuannya itu, bukan untuk bersenang-senang, ya. Bukan untuk bermain-main, bukan. Bukan hanya untuk cari uang, bukan. Tapi ya, target akhir dari hidup kita di dunia ini, Allah ciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya semua apa yang kita lakukan, tidur kita, ya, bangunnya kita, bekerjanya kita, hadir di majelis ilmunya kita, yang kita lakukan, tujuannya apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah, supaya kita mentauhidkan Allah itu. Jadi harus itu tujuannya. Apapun yang kita lakukan, marahnya kita, tersenyumnya kita, ya, adalah dalam rangka untuk semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingatlah selalu surah Az-Zariyat ayat ke-59 ini Bapak Ibu. Bisa nggak kira-kira? Jadi semua tujuannya ke situ. Apapun yang kita lakukan. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Hah? Bisa ya. Bisa. Kalau kita misalnya
Pak Singgi, kenapa antum marah? Bisa nggak marahnya kita karena untuk beribadah kepada Allah? Bisa Bapak Ibu? Bisa, karena kalau misalkan apa ya, merendahkan agama kita itu kan Nah, kita marah. Nah, betul. Jadi marahnya kita ibadah apa bukan? Ibadah. Kita marah karena ada orang merendahkan agama kita, merendahkan ajaran Islam, merendahkan Al-Quran, merendahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah kita. Maka kemarahan kita itu bermakna ibadah. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, harus tujuannya ke situ ya. Jangan sampai kemarahan kita murni karena untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi harus tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk lelahnya kita ya, itu dalam rangka untuk beribadah. Bisa Bapak Ibu, kita capek tapi untuk ibadah. Bisa ya. Siang-siang kerja, udara panas gitu kan. Lalu ya capek, lelah kita Bapak Ibu. Nah, lelahnya kita untuk cari apa tadi? Cari rezeki kan? Cari maisha. Bisa itu ditujukan untuk ibadah kepada Allah, bisa atau tidak? Bisa. Nah, bergantung kepada niatnya. Apa niatnya? Kita bekerja capek-capek, lelah-lelah. Apa niatnya? Nah, maka amalan itu sangat bergantung pada kita. Capeknya kita bernilai ibadah Bapak Ibu, maka niatnya harus apa? Niatnya harus dalam rangka mentaati perintah Allah. Apa ada perintah Allah kita disuruh kerja? Ada atau tidak? Ada. Gimana tuh dasarnya, dalilnya? Kalau kita itu disuruh kerja sama Allah. Al-Jumu'ah ayat 10. Gimana bunyi ayatnya? Gimana? Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat sudah selesai ditunaikan, bertebaranlah kalian di atas muka bumi, carilah karunia Allah. Allah nyuruh kita itu. Fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Jadi niatilah saat Bapak Ibu kita mau kerja cari maisha itu, ya Rob. Nah, dalam hati itu kita niat, aku kerja karena Engkau perintahkan supaya kami hamba-hambamu ini bertebaran di atas muka bumi, dan supaya kami ini mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya. Kalau itu motif pendorongnya, itu niatnya, maka lelahnya kita jadi ibadah Bapak Ibu dan sekalian. Itu berarti supaya niat kita ini benar dan akhirnya bernilai ibadah, harus apa itu? Harus tahu ilmunya, betul atau tidak? Nah, kan kalau kita nggak tahu ilmunya, gimana kita coba bisa mengaitkan gitu? Oh, ini perbuatan saya, tindakan saya, sikap saya, aktivitas saya bisa jadi bernilai ibadah. Nah, kalau kita tahu ilmunya, mantap kita. Oh, ada dasarnya dalam Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan senyumnya kita pun bisa bernilai ibadah. Bisa jadi ibadah Bapak Ibu? Ada dasarnya? Ada dasarnya enggak? Kalau senyum kita ini bisa bernilai ibadah. Ada dalilnya atau tidak? Ada. Gimana dalilnya? Tabassumuka ala wajhi akhika sodakoh, kata Nabi kan begitu. Senyummu di hadapan wajah saudaramu bernilai sodakoh. Jadi kita senyum Bapak Ibu di depan teman kita, itu jadi ibadah kalau kita tahu
ilmunya. Niatnya ya karena kata Rasul, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Gitu. Dan orang yang tahu ilmu ini, dia tidak peduli dengan respon apapun yang dia terima dari temannya itu. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita tersenyum kepada orang, lalu kita balik tersenyum, kita senang atau tidak? Tapi kalau kita tersenyum kepada orang, orang itu malah cemberut. Bahkan dia membuang muka dari kita. Kita sudah berusaha tersenyum, kita kesel atau tidak? Nah, kalau kita kesel berarti belum jadi ibadah, Bapak Ibu. Karena motif senyum kita berarti ingin dapat balasan, ya atau tidak? Ketika dibalas dengan memalingkan wajahnya, cemberut kepada kita, kita kecewa. Masya Allah, aku udah senyum, dia malah memalingkan wajahnya. Wah, kurang ajar betul misalnya. Nah, ini nggak jadi ibadah. Tapi orang yang tahu ilmu ini, dia senyum kepada seseorang, dia cemberut, kita nyantai aja. Ya, kita tetap enggak masalah. Aku tersenyum kepadamu karena kata Nabi, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Terserah kamu mau balas senyum atau mau memalingkan wajahmu dariku, aku tidak terpengaruh ya. Karena aku tersenyum kepadamu semata-mata untuk mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tahu ilmu itu enak gitu. Kita tidak, jadi kita punya prinsip. Nah dan itu nanti semuanya bernilai ibadah. Nah, lalu Bapak Ibu, kata saya Abdullah bin Ahmad Al-Huwail di kalimat terakhir ya, pada bab ini, "Fama ursilatir rusul wala unzilatil kutub wala suriatis sara'i wala ujida al-khalqu illa liwahidullaha wa yu'badu duna siwa." Dan tidaklah para rasul diutus, tidaklah kitab-kitab diturunkan, tidaklah syariat ditetapkan, tidaklah makhluk diciptakan kecuali agar ya Allah itu diesakan, ditauhidkan, dan agar hanya Allah saja yang disembah. Ya. Hanya Allah saja sembah dan agar Allah sajalah yang ditauhidkan. Ya. Illa liyuwahidallah wa yu'bada duna siwa. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi tujuan kenapa Allah mengutus para rasul, kenapa Allah turunkan kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, kenapa Allah tetapkan syariat-syariatnya, aturan-aturannya, kenapa Allah ciptakan makhluk, itu tiada lain semata-mata kecuali hanya untuk supaya mereka mentauhidkan Allah, supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Nah inilah dia Bapak Ibu urgensi atau pentingnya tauhid. Jadi saya kira demikian apa yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya, ini sudah jam 9 lewat ya. Baik, tapi sebelum kami akhiri, kami tetap berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada 1 atau 2 kesempatan jika ada. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Baik. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dan sekalian setelah kita mempelajari ya ahamiyatut tauhid wa fadluhu ya, tentang pentingnya atau urgensi tauhid dan keutamaan tauhid, kita ya terdorong untuk selalu berusaha setiap saat agar kita ini senantiasa menyempurnakan tauhid kita ya. Menyempurnakan tauhid kita, dan salah satu bentuk konkret upaya kita untuk menyempurnakan tauhid kita adalah apa? Salah satu bentuk konkretnya nah, apalagi ngaji, nuntut ilmu, apalagi termasuk diantaranya yang sederhana tadi. Apa Pak Pasis? Melakukan semua kegiatan aktivitas hanya untuk Allah ya, tujuannya hanya untuk Allah.
Itu. Nah, supaya kita bisa seperti itu, maka tadi kita harus tahu ilmunya. Kita harus pelajari ilmu, hadir datang ke majelis ilmu. Dan diantaranya juga adalah selalu berusaha berdoa dengan doa mohon perlindungan kepada Allah dari berbuat syirik. Coba Bapak Ibu bersama-sama gimana doanya? Udah hafal semua belum? Nah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, hafal Bapak Ibu? Belum juga ya. Ini sudah sering kita singgung atau tidak ini? Sering ya, sering kita bahas. Ya, ada beberapa redaksi ya. Tadi yang kami sampaikan ini menggunakan kata ganti kami. Ada juga Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Bisa ya. Ada beberapa redaksi dan semuanya bisa ya. Baik itu Bapak Ibu. Nah, terakhir sebelum kami tutup, gimana tadi supaya doa kita diijabah? Doa yang isinya kalimat tauhid diawali dengan doa Nabi Yunus. Gimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selalu ya berusaha untuk mengawali doa-doa kita dengan doanya Nabi Yunus. Nah, Allah pasti akan ijabah. Yakin atau tidak Bapak Ibu? Yakin. Tergantung diijabahnya kita itu tergantung yakin atau tidaknya gitu ya. Kalau antum muqinun bil ijabah, antum yakin doa antum diijabah, Allah pasti ijabah. Tapi kalau kita ragu-ragu, masa sih? Kayaknya ora ya. Nah, ya enggak. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya 100%. Walaupun mungkin menurut akal kita tidak mungkin, jangan dijauhkan itu. Saya yakin Allah pasti ijabah doa saya. Nah, pasti Allah ijabah. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, sementara ini saja yang kita bisa bahas ya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.